Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 berisikan yaitu Arifatur Rahman, itu saya sendiri, kemudian ada Farofi Sulaiman, Muhammad Ferindin Nuha Subhan, dan juga Muhammad Al-Ghazali. Kami kelompok 9 berkesempatan menjelaskan tentang geothermal power plant. Di geothermal power plant kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertiannya, sejarah geothermal, cara kerja geothermal, kelebihan dan kekurangan dari geothermal tersebut. Pertama, ada pengertian dari geothermal. Secara bahasa, kata geothermal berbentuk dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi dan thermal yang artinya panas. Jadi, istilah geothermal sama saja dengan panas bumi. Geothermal dapat dimaknai sebagai energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Perhatikan gambar di atas. Kerak bumi yaitu keras, yang merupakan lapisan terluar yang keras, padat, berupa batu, mampu menahan aliran panas yang berasal dari bawah permukaan bumi. Sementara mantel bumi, yaitu mantel, merupakan lapisan yang semi cair atau batuan yang meleleh atau sedang mengalami perubahan fisik akibat pengaruh tekanan dan temperatur tinggi di sekitarnya. Sedangkan bagian luar dari inti bumi, yaitu outer core, berbentuk liquid. Kemudian juga ada inner core atau lapisan terdalam dari inti bumi. Wujudnya padat. Semakin ke bawah, temperatur bawah permukaan bumi semakin meningkat atau semakin panas. Panas yang berasal dari dalam bumi dihasilkan dari reaksi peluruhan unsur-unsur radioaktif seperti uranium dan potasium. Reaksi nuklir yang sama saat ini masih terjadi di matahari dan bintang-bintang yang tersebar di jagat raya. Reaksi ini menghasilkan panas hingga jutaan derajat Celcius. Permukaan bumi yang pada awal terbentuknya juga memiliki panas yang dahsyat. Namun, setelah melewati masa miliaran tahun, temperatur bumi terus menurun, dan saat ini, sisa-sisa reaksi nuklir tersebut hanya terdapat di bagian inti bumi saja, pada kedalaman 10.000 meter, atau 33.000 feet. Energi panas yang dihasilkan bisa mencapai 50.000 kali dari jumlah energi seluruh cadangan minyak bumi dan gas alam yang masih tersimpan di dunia. Inilah yang menjadi sumber energi panas bumi. Bisa dilihat di gambar di atas, pada kedalaman 2.000 sampai 4.000 km, temperatur bumi bisa mencapai 4.000 derajat Celcius. Kemudian dari 4.000 sampai 6.000 km, suhu dari bumi bisa mencapai 5.000 derajat Celcius. Nama saya Muhammad Al-Ghazali, NIM 200514632013, akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah geothermal power plant. Jadi pada abad ke-20, permintaan akan listrik membuat tenaga panas bumi dipertimbangkan sebagai sumber penghasil listrik. Pangeran Piero Ginori Conti menguji coba pembangkit listrik tenaga panas bumi yang pertama pada tanggal 4 Juli 1904 di Larderello, Italia. Pembangkit tersebut berhasil menyalakan 4 buah bola lampu. Kemudian pada tahun 1911, pembangkit listrik tenaga panas bumi komersial pertama dibangun pula di situ. Pembangkit-pembangkit uji coba dibangun juga di Jepang dan di California, Amerika Serikat pada tahun 1920, namun hingga tahun 1958 hanya Italia satu-satunya pemilik industri pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pada tahun 1958, Selandia Baru menjadi penghasil listrik tenaga panas bumi terbesar kedua setelah pembangkit Wairake dioperasikan. Wairake merupakan pembangkit pertama yang menggunakan teknologi flash steam. Pada tahun 1960, Pacific Gas and Electric mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Amerika Serikat, yaitu di The Geysers, California. Turbin aslinya bertahan hingga 30 tahun dan menghasilkan daya bersih sebesar 11 MW. Pembangkit listrik tenaga panas bumi sampai dengan baru-baru ini hanya dapat dibangun pada sumber panas bumi dengan suhu yang tinggi dan berada dekat dengan permukaan tanah. Pengembangan pembangkit dengan sistem siklus biner dan peningkatan dalam teknologi pengeboran dan penggalian memungkinkan dibuatnya sistem panas bumi yang ditingkatkan dalam rentang geografis yang lebih besar. Karena pembangkit listrik tenaga panas bumi tidak bergantung pada sumber energi yang berubah-ubah, seperti misalnya tenaga angin atau surya,
faktor kapasitasnya bisa cukup besar, karena ditunjukkan dapat mencapai hingga 96%. Namun rata-rata global faktor kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah 74,5% pada tahun 2008 menurut IPCC. Dan mengenai sejarah geothermal di Indonesia bermula dari usulan J.B. Van Dyck pada tahun 1918 untuk memanfaatkan sumber energi panas bumi di daerah Kamojang, Jawa Barat, yang merupakan titik awal dari perkembangan panas bumi di Indonesia. Secara kebetulan, peristiwa itu juga bersamaan waktunya dengan awal pengusahaan panas bumi di dunia, yaitu di Larderello, Italia, yang juga terjadi pada tahun 1918. Bedanya kalau di Indonesia masih sebatas usulan, dan di Italia, pengusahaan telah menghasilkan uap alam yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Pada tahun 1926 sampai 1928, lapangan panas bumi Kamojang dengan sumbernya yang bernama KMJ3 pernah menghasilkan uap pada tahun 1926, merupakan tonggak pemboran eksplorasi panas bumi pertama oleh pemerintah kolonial Belanda. Sampai sekarang, KMJ3 masih menghasilkan uap alam kering dengan suhu 140 Celcius dan tekanan 2,5 atmosfer. Sampai tahun 1928 telah dilakukan 5 pemboran eksplorasi panas bumi, tetapi yang berhasil mengeluarkan uap hanya sumur KMJ3 dengan kedalaman 66 meter. Dan mengenai pengaturan pemerintah, pada awalnya pengusahaan panas bumi dipercayakan oleh pemerintah kepada Pertamina. Berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 1974, tanggal 20 Maret 1974. Meskipun dengan wilayah kerja yang masih terbatas, yaitu di Pulau Jawa saja. Setelah itu, wilayah kerja meluas, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 22 tahun 1981 tentang kuasa pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkit listrik di Indonesia. Pelaksanaannya diserahkan kepada Pertamina. Pertamina diwajibkan menjual energi listrik yang dihasilkan dari pengusahaan panas bumi kepada PLN. Selain itu, kalaupun Pertamina belum atau tidak bisa melaksanakan pengusahaan tersebut, bisa bergandengan dengan pihak lain dalam bentuk kontrak operasi bersama. Sampai saat itu, pajak pengusahaan panas bumi sebesar 45%. Hal ini diatur dalam Kepres nomor 23 tahun 1981. Dalam perkembangan kemudian, pemerintah mengizinkan instansi lain selain Pertamina, baik BUMN, swasta nasional, termasuk koperasi, untuk mengembangkan usaha dalam bidang ketenaga listrikan skala kecil dan keperluan lain yang terkait. Sekian, terima kasih. Nama saya Faharfi Sulaiman. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja geothermal power plant. Yang pertama ada dry steam power plant. Alatnya yaitu boiler sebagai tempat mengubah air dari fase cair ke fase uap yang bertekanan lebih tinggi dari 1 atm dengan cara memanfaatkan panas. Ini adalah boiler. Kemudian ada turbin. Pada turbin, terdapat sudu-sudu turbin untuk mengkonversikan energi kinetik menjadi energi mekanik pada poros atau shaft. Kemudian ada generator yang berfungsi untuk mengkonversikan energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian ada kondenser yang ini berfungsi untuk mengembunkan zat gas menjadi cairan melalui pendinginan. Nah, prinsip kerja dry steam power plant ini dengan memanfaatkan uap dari panas bumi. Yang ini, uap yang dihasilkan ini kemudian akan dialirkan melalui pipa ke dalam turbin sehingga akan memutar turbin pada generator. Sehingga generator mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Setelah memutar turbin, uap akan dialirkan melalui kondenser, sehingga suhu dan tekanannya akan turun. Kemudian, akan dialirkan ke menara pendingin sehingga uap air tersebut akan mengembun. Setelah uap air mengembun, air kemudian akan dialirkan kembali ke dalam bumi melalui sumur injeksi. Yang ini, agar bisa dipanaskan kembali oleh energi panas bumi. Sehingga dengan begitu, siklus ini akan terjadi berulang-ulang. Selanjutnya adalah flash steam power plant. Alatnya yaitu bejana, turbin, dan generator. Bejana itu berfungsi untuk memisahkan antara zat cair dan zat uap. Pembangkit yang memanfaatkan panas bumi yang berupa fluida, misalnya air laut,
Di atas suhu 350 Fahrenheit, air panas ini akan dialirkan ke dalam tangki flash yang tekanannya lebih rendah, sehingga terbentuk uap panas secara cepat. Uap panas yang dihasilkan pada tangki flash tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin. Seperti halnya pada track steam power plant, sisa uap air yang keluar dari turbin dan yang keluar dari tangki flash dikembalikan ke perut bumi melalui sumber injeksi. Dengan begitu akan terulang-ulang juga. Kemudian ada binary cycle power plant. Alatnya yaitu heat exchanger sebagai penukar panas. Yang ini bisa sebagai pemanas atau pendingin. Kalau pemanas itu menggunakan uap, jika pendingin menggunakan air. Siklus biner bekerja berdasarkan proses siklus Rankine, di mana fluida yang telah melalui proses pemanasan dari fase cair menuju fase gas, kemudian akan dialirkan turbin yang dikoppel dengan generator untuk membangkitkan energi listrik. Di dalam turbin terjadi proses ekspansi, yaitu tekanan dan temperatur menjadi lebih rendah, kemudian uap pada fluida mengalami proses kondensasi menjadi cair yang diakibatkan oleh media pendingin seperti air. Fluida kerja yang telah mengalami kondensasi tersebut selanjutnya akan dipompa kembali ke dalam heat exchanger. Sehingga proses ini akan terjadi berulang-ulang pada siklus tertutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Ghazali. Terima kasih. Baik, presentasi yang selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan dari geothermal power plant. Kelebihan yang pertama, geothermal power plant tidak banyak memakan bahan bakar. Artinya, hal ini menguntungkan untuk menghemat bahan bakar dan pengeluaran, baik itu pengeluaran uang maupun pengeluaran bahan bakar itu sendiri. Yang kedua, tidak berpolusi. Iya, karena energi panas bumi atau geothermal energi merupakan salah satu energi paling bersih, jauh lebih bersih dari sumber energi yang lainnya. Hal ini menyebabkan penggunaan geothermal power plant atau tenaga listrik panas bumi menjadi ramah lingkungan yang tidak menyebabkan pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran suara, serta pencemaran yang lainnya. Dan juga geothermal power plant tidak menghasilkan emisi karbon dan tidak menghasilkan gas, cairan maupun material beracun lainnya. Yang ketiga, memakan sedikit lahan untuk membangun geothermal power plant. Yang selanjutnya, energi geothermal merupakan energi yang relatif tidak akan habis. Ya, karena geothermal energi merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Jadi, bila dijadikan energi listrik atau tenaga listrik, hal ini sangat menguntungkan sekali. Yang kelima, lebih baik daripada energi yang lainnya. Iya, selain tidak berpolusi, energi geothermal ini juga energi yang paling bersih. Selanjutnya, kekurangan dari geothermal power plant atau tenaga listrik panas bumi. Yang pertama, geothermal power plant atau tenaga listrik panas bumi ini tidak dapat digunakan di sembarang tempat. Dikarenakan membutuhkan tenaga panas bumi yang hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik, di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. Jadi susah untuk menemukan tempat yang pas. Yang kedua, mempengaruhi kestabilan tanah. Dikarenakan geothermal energi berasal dari perut bumi, maka untuk pembangunan geothermal power plant dilakukan secara pengeboran.
terhadap tanah. Hal ini mempengaruhi kestabilan tanah. Nah, selanjutnya, untuk membangun geothermal power plant memerlukan biaya yang besar. Karena geothermal power plant sendiri membutuhkan infrastruktur yang canggih. Di antaranya yang sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya, yaitu memerlukan boiler, turbin, dan lainnya yang membutuhkan banyak modal, terutama pada eksploitasi dan pengeboran. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang kata dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.